Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai beriman kepada kitab-kitab Allah. Sebelumnya perkenalkan, saya Hilda Meratul Atia dengan nomor NIM 214110402175. Langsung saja kita ke materinya. Dalam surat An-Nisa ayat 136, Allah berfirman yang berarti, "Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya." Jadi di sini kita diperintahkan untuk mempercayai dan mengimani kitab-kitab Allah. Teman-teman pasti bertanya nih, apa sih kitab Allah? Jadi kitab Allah itu adalah kumpulan firman Allah yang diturunkan kepada para rasulnya melalui perantara malaikat Jibril. Kitab-kitab tersebut diturunkan agar menjadi pedoman bagi umat pada zaman tersebut. Lalu apa saja nih kitab-kitab Allah yang wajib kita imani? Itu ada 4. Yang pertama adalah kitab Taurat. Taurat berasal dari bahasa Ibrani Torah yang artinya hukum. Kitab Taurat diturunkan pada abad 12 sebelum Masehi dan diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Pada saat itu, Nabi Musa diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada Bani Israel. Bahasa yang digunakan di dalam kitab Taurat adalah bahasa Ibrani yang berisi firman Allah. Selanjutnya adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Pada saat itu, Nabi Daud alaihissalam tengah bertahta sebagai raja Bani Israel sepeninggal Raja Jalut. Kitab Zabur ditulis dalam bahasa Kipti. Kitab ini berisikan 150 nyanyian rohani dari Nabi Daud alaihissalam. Di dalamnya sebagian besar berisi pengalaman Nabi Daud alaihissalam mengenai pengakuan dosa dan berbuat kebaikan. Selanjutnya adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk bagi Bani Israel. Kata Injil semula berasal dari bahasa Yunani Evangelion yang berarti kabar gembira. Kitab ini diturunkan pada permulaan abad ke-1 Masehi di Yerusalem. Kitab Injil pada awalnya ditulis dengan bahasa Suryani yang berisikan berbagai pokok bahasan seperti kitab-kitab sebelumnya. Dan yang terakhir adalah kitab suci Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro sebelah utara Mekah pada 17 Ramadan 610 Masehi. Secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu Qoro'a yaqra'u Qur'anan yang berarti bacaan. Al-Quran ditulis dalam bahasa Arab dan diturunkan pada saat Nabi berusia 40 tahun dan dalam situasi kebobrokan kaum kafir Quraisy saat itu. Al-Quran mengandung pokok ajaran mengenai akidah dan tauhid, ibadah, akhlak, hukum, sejarah umat terdahulu, dan dasar-dasar iptek. Al-Quran inilah sebuah keajaiban yang diceritakan dalam kitab-kitab sebelumnya. Dan Al-Quran ini keistimewaannya dan semua isinya akan terjaga hingga nanti pada hari akhir. Cukup sekian materi pada kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.